Ya, shalom anak-anak, selamat pagi. Kita bertemu lagi. Pada hari ini kita akan kembali belajar pendidikan agama Kristen, yaitu dalam materi kita mengenai Roh Kudus penopang hidup orang beriman. Nah, apa kabar kalian? Semuanya baik? Puji Tuhan kalau semuanya baik. Tapi sepertinya ada beberapa orang yang tidak hadir ini ya, karena ada beberapa bangku yang kosong. Tapi nanti kita nanti absen, siapa yang tidak hadir atau ada yang tidak terangnya. Nah baiklah, sebelum kita memulai pelajaran kita, mari kita melipat tangan, kita menundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih pada Tuhan kembali mengumpulkan kami dalam ruangan ini untuk bersama-sama bersatu belajar mendengarkan firman Tuhan melewati pendidikan agama Kristen yang akan disampaikan oleh guru kami. Terima kasih karena Tuhan sudah memberi kesehatan kepada kami, memberi kekuatan kepada kami, sehingga kami boleh ada di tempat ini. Jika pada saat ini Bapak ada beberapa teman kami yang tidak hadir, kiranya Tuhan juga melawat mereka dan juga melihat keadaan mereka, apa yang membuat mereka tidak hadir. Bila Tuhan tolong mereka, agar di lain waktu mereka bisa juga ambil bagian untuk bersama-sama kami belajar memahami kehendak Tuhan. Jika sebentar lagi Bapak, kami akan bersama-sama belajar untuk memahami tentang Roh Kudus. Dialah Tuhan memberkati kami dalam pelajaran ini, memberikan hikmat bagi kami, agar apa yang disampaikan oleh Bapak Guru kami dapat kami pahami dan kami mengerti, dan itu pun menjadi bekal bagi kami dalam menjalankan hidup kami. Berkatilah juga Bapak Guru kami agar ia bisa menyampaikan semuanya dengan baik dan benar. Oleh karena itu Bapak, kami serahkan dari awal pertengahan sampai akhir pelajaran kami. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, baik anak-anakku yang dikasih di dalam Tuhan, Bapak akan absen kita terlebih dahulu. Deborah ada, Kelvin Kurniawan. Nah ini Kelvin sepertinya tidak ada. Ada yang tahu? Kok sakit ya? Sakit apa? Katanya si Kelvin. Oh ya, mudah-mudahan cepat sembuh ya. Adi Supangga, ya Adi Supangga ada, ya ada. Arya Christian, oh ya ada. Damak ada. Yusua juga ada. Wawa, oh ya ada. Suami Anggara juga ada. Fatia, nah ini Fatia tidak ada, kenapa? Oh izin. Oh jadi orang tuanya berperjalanan, jadi dia ikut orang tuanya. Ya, dengan di pertemuan berikutnya dia bisa hadir, dan kemudian perjalanan dia beserta keluarganya disertai dan berkati Tuhan. Debbie, ya ada. Samson, ada. Mutiara, baik ada. Melani, ya ada. Nadia, ada. Wirina, ini Wirina kemana? Oh, ya, oke. Kalau memang tidak ada, berarti keterangan sakit ya. Kenapa dia demam ya? Oh, ya, mudah-mudahan juga cepat sembuh, sehingga dalam pertemuan berikutnya dia bisa hadir. Lalu yang terakhir Teresa, ya, ada. Jadi dari jumlah kalian yang 16 orang ini, ada 3 orang yang tidak hadir, 1 keterangannya izin, 2 keterangannya sakit, dan jumlah yang tidak hadir 3 orang, jumlah yang hadir 13 orang. Baiklah, kalau kalian sudah siap, ini siap semua kan? Bagus semua kan? Ya, itu doa kita. Mudah-mudahan kalian tetap diberi kesehatan, kekuatan, dan dijaga oleh Tuhan.
Nah, materi kita pada hari ini seperti yang Bapak sampaikan tadi adalah Roh Kudus penopang hidup orang beriman. Jadi ada beberapa hal yang ingin kita capai dalam materi ini. Yang pertama adalah diharapkan setelah belajar tentang materi Roh Kudus ini, kalian mampu memahami bahwa Roh Kudus adalah wujud kehadiran Allah dalam cara yang lain yang khusus setelah Tuhan Yesus naik ke surga. Itu ya. Kemudian yang kedua, kalian diharapkan mampu memahami bahwa Tuhan Yesus menjanjikan Roh Kudus untuk menguatkan kita manusia. Kemudian yang ketiga, diharapkan nantinya dengan pelajaran ini kalian mampu memahami bahwa Roh Kudus menghibur dan menguatkan. Kemudian dengan materi ini juga diharapkan kalian mampu memahami bahwa Roh Kudus itu menguatkan gereja dan umat. Begitu juga dengan materi ini nanti diharapkan kalian mampu menyebutkan contoh-contoh peran Roh Kudus dalam gereja perdana. Lalu yang terakhir adalah diharapkan dengan materi ini kalian mampu mengungkapkan bagaimana Roh Kudus berperan dalam hidup kalian sehari-hari di masa kini, di dalam kehidupan gereja pada masa awal. Nah, itu beberapa tujuan pembelajaran yang akan kita capai dalam materi ini. Oleh karena itu, kita akan masuk dalam materi pembelajaran kita. Ya, baiklah anak-anak sekalian. Tadi Bapak sudah sampaikan materi kita pada hari ini berjudul Roh Kudus penopang. Roh Kudus penopang. Jadi materi kita berjudul Roh Kudus penopang hidup, penopang hidup orang beriman. Nah, kalian bisa lihat dalam buku materi kita, yaitu halaman 36 sampai 41. Sudah dibuka semua? Bab 5 halaman 36 sampai 41. Nah, baiklah anak-anak sekalian, tentang Roh Kudus, ada yang pernah lihat atau ada yang pernah bertemu dengan yang namanya Roh Kudus? Atau memperoleh gambaran Roh Kudus itu bagaimana? Ada? Baik, kalau memang tidak ada. Nah, jadi Roh Kudus itu banyak diterjemahkan orang dalam berbagai macam bentuk ya. Nah, di sini ada dua macam gambar yang Bapak bisa beri contoh kepada kalian. Di mana yang pertama Roh Kudus itu digambarkan dengan burung merpati putih. Nah, orang banyak menggambarkan Roh Kudus itu seperti burung merpati putih. Nah, mungkin karena kehadiran Roh Kudus itu sebagai sesuatu yang bersih, suci, makanya burung merpati dilambangkan sebagai sosok Roh Kudus, ya. Karena memang di dalam Alkitab juga menerangkan ketika Tuhan Yesus dibaptis, lalu datanglah burung merpati dari surga dalam bentuk Roh Kudus dalam bentuk merpati, kemudian hinggap di kepala Yesus ini. Makanya akhirnya seringkali orang menggambarkan Roh Kudus itu sebagai burung merpati. Nah, ada juga yang menggambarkan Roh Kudus itu seperti api yang menyala. Api yang menyala. Kenapa? Karena mungkin orang berpikir bahwa Roh Kudus itu memberikan sebuah semangat, sebuah motivasi, sebuah kebahagiaan, kegembiraan. Nah, itu digambarkan dengan api, sesuatu yang menyala-nyala. Itu ya. Nah, oleh karena itu kita coba lihat apa penjelasan Alkitab, penjelasan secara iman Kristen mengenai Roh Kudus. Dalam teologi Kristen,
Roh Kudus diakui sebagai pribadi yang ketiga setelah Allah Bapa dan Allah Anak, yaitu Yesus Kristus. Nah, dalam pengakuan orang Kristen ada 3 penyebutan kepribadian Allah. Allah Bapa sebagai seorang Bapa, sebagai seorang Anak, sebagai Roh Kudus. Nah, Roh Kudus adalah kepribadian Allah yang ketiga, di mana yang namanya roh adalah sesuatu yang tidak kelihatan, yang tidak nyata, tetapi memang ada. Seperti itu ya, memang ada. Nah, ini juga yang terlihat. Makanya kehadiran Roh Kudus tadi diibaratkan seperti burung merpati maupun api ya, api. Nah, kehadiran Roh Kudus itu seringkali disampaikan bahwa ketika seseorang dibaptis, maka pada saat itulah Roh Kudus itu hadir dalam dirinya. Dan itu dilihat pada saat Yesus dibaptis. Bagaimana kehadiran Roh Kudus itu datang kepada Yesus. Nah, ketika seorang pendeta mengucapkan rumusan yang diakui gereja di segala tempat dan abad, pemahaman masing-masing gereja tentang Roh Kudus tidaklah sama. Ada gereja yang lebih menekankan tentang peran Roh Kudus dan karunia-Nya, sementara ada gereja lain yang menekankan peran Roh Kudus kurang mendapatkan penekanan. Di masa gereja perdana, permasalahan semacam ini muncul, terutama di jemaat Korintus ya, pada saat itu. Muncul perpecahan dalam kehidupan jemaat, sehingga terbentuklah kelompok-kelompok jemaat. Karena apa? Karena kelompok ini mempunyai pemahaman tentang Roh Kudus seperti ini. Kelompok ini memiliki pemahaman tentang Roh Kudus seperti ini. Kelompok ini memiliki pemahaman tentang Roh Kudus seperti ini. Nah, inilah persoalan pada jemaat perdana atau mula-mula. Nah, kita bersyukur pada masa sekarang, walaupun kita yang ada di dunia, yang ada di Indonesia ini begitu banyak gereja, organisasi gereja, tetapi tetap kita bisa bersatu. Walaupun antara gereja A dan gereja B memiliki pemahaman yang berbeda-beda tentang Roh Kudus. Nah, di dalam Alkitab dijelaskan bahwa Roh Kudus itu memiliki 2 karunia, ya, memiliki 2 karunia. Karunia yang pertama adalah karunia untuk menguduskan mereka yang menerimanya. Artinya Roh Kudus itu hadir untuk menyucikan atau menguduskan atau membersihkan manusia yang ada di dalamnya. Seperti itu ya. Nah, karunia yang kedua lebih tepat disebut dengan karismata. Nah, karismata ini adalah pemberian istimewa yang dianugerahkan untuk menolong orang lain. Jadi pemberian istimewa yang dimiliki atau diberikan kepada seseorang untuk menolong orang lain, ya, membantu orang lain. Namun tidak dengan sendirinya menghasilkan pengudusan. Karunia pengudusan terdiri dari 6. Pertama adalah hikmat, pengertian, nasihat, perkara, ya, perkara, nasihat, perkasa, pengenalan, dan takut akan Tuhan. Nah, supaya lebih jelas, mari kita buka bersama-sama. Kalian bawa Alkitab kan? Ya. Baik, buka semua. Coba kalian lihat 1 Korintus. 1 Korintus pasal 12 ayat 6
sampai 11. Ya, yang punya Alkitab silahkan dibuka semua 1 Korintus. Bapak akan buka punya Bapak 1 Korintus pasal 12 ayat 6 sampai 11. Dalam perikopnya mengatakan rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Silahkan kalian baca di dalam hati, Bapak akan bacakan bagi kita, demikian bunyinya. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membeda-bedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsir bahasa roh. Tetapi semuanya itu dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggotanya banyak, segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Nah itu ya. Jadi dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 6 sampai 11. Nah tadi Bapak bacakan sampai 12. Bahwa ada berbagai macam tentang karunia roh itu. Ya, ada berbagai macam tentang karunia roh itu. Nah, di dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 28 kita menemukan karunia yang lain, ya, karunia yang lain. Dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat pertama sebagai rasul, kedua sebagai nabi, ketiga sebagai pengajar, selanjutnya mereka yang mendapat karunia untuk mengadakan mujizat, untuk menyembuhkan, untuk melayani dan memimpin, dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Nah, di dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 28 ada tambahan mengenai karunia roh itu. Selain disebutkan tadi dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 6 sampai 11. Bahwa ada yang namanya karunia untuk melayani, ada karunia untuk memimpin. Nah ini ya, ada karunia untuk melayani, ada yang karunia untuk memimpin. Lalu kemudian dalam Roma pasal 12 ayat 6 sampai 8 disebutkan, silahkan kalian buka juga, kita lihat. Roma 12 ayat 6 sampai 8 ya. Ayat 6 sampai 8. Ya, bunyinya seperti ini. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lain menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia itu menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah yang melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah yang melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah yang melakukannya dengan sukacita. Jadi itu ya. Jadi dalam Roma ada karunia yang lain lagi. Ada karunia melayani, ada karunia mengajar, ada karunia untuk menasihati. Nah, anak-anak sekalian, dari semua karunia yang ada, Rasul Paulus menjelaskan bahwa ada 3 hal yang terpenting
yang harus kita lakukan sebagai orang-orang Kristen, bahwa kita harus memiliki iman. Apa iman? Iman adalah keyakinan, kepercayaan yang dimiliki seseorang akan Allah atau Tuhan. Kemudian pengharapan. Apa itu pengharapan? Nah, pengharapan adalah sesuatu yang ia inginkan, sesuatu yang ia cita-citakan ketika ia beriman. Itu ya. Lalu kasih. Kasih apa? Kasih itu adalah perwujudan apa yang dilakukan oleh seseorang. Nah, dalam kasih inilah terwujud iman dan pengharapan. Nah, itu bisa dilihat dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 13. Karunia kasih adalah karunia terbesar dari semua karunia yang ada. Kenapa? Karena karunia kasih menggambarkan tanda-tanda kehadiran pekerjaan Allah dalam kehidupan manusia melalui Roh Kudus untuk membentuk dan membangun pribadi masing-masing manusia sehingga akan semakin bertumbuh ke arah yang diajarkan oleh Kristus. Nah, itu dalam Efesus pasal 4 ayat 15. Kalian bisa buka Efesus pasal 4 ayat 15. Kemudian yang berikutnya adalah perihal tentang kematian, kebangkitan dan kembalinya Yesus ke surga. Ia menjanjikan seorang penolong. Kalau kita lihat ya, dalam Yohanes pasal 14 ayat 26, Tuhan Yesus berjanji akan mengutus seorang penolong yang nanti akan membantu manusia, menolong manusia untuk menjalankan kehidupan menjadi pengikutnya. Nah, penolong ini yang disebut dengan Roh Kudus, atau dalam bahasa Yunani yang dikenal dengan nama Parakletos, yang artinya dipanggil untuk menolong dan menasihati Tuhan Yesus dan menasihati. Nah, Tuhan Yesus dengan tegas mengatakan bahwa tugas Roh Kudus adalah menghibur dan menguatkan. Jadi artinya bahwa kehadiran Roh Kudus itu untuk menghibur dan menguatkan kita. Jadi menghibur dan menguatkan kita. Kenapa? Karena Tuhan Yesus sadar bahwa hidup sebagai pengikut-pengikutnya adalah kehidupan yang tidak mudah. Dan itu yang sudah ia rasakan, bagaimana ia melakukan pekerjaan Allah yang dikehendaki oleh Allah dalam dunia, menghadapi begitu banyak tantangan, menghadapi begitu banyak cobaan, bahkan sampai akhirnya ia disalibkan semata-mata untuk melakukan pekerjaan yang dikehendaki oleh Allah. Nah, Tuhan Yesus saja seperti itu, apalagi kita manusia. Maka dari itulah Tuhan Yesus mengutus Roh Kudus untuk menolong kita manusia, membantu kita manusia. Nah, kemudian yang berikutnya adalah bahwa pertumbuhan gereja yang terjadi di seluruh dunia sekarang ini adalah merupakan salah satu peran Roh Kudus, di mana kehadiran Roh Kudus itu di dalam kehidupan orang Kristen memberikan semangat baru serta kekuatan bagi orang Kristen sehingga mampu merubah kehidupan orang Kristen ke dalam kehidupan yang lebih baik. Jadi kehadiran Roh Kudus semata-mata untuk memberi semangat kepada gereja-gereja, kepada kehidupan orang-orang Kristen, supaya mereka tetap percaya kepada Yesus, percaya kepada Tuhan, percaya kepada Allah. Kenapa? Karena iblis menggunakan berbagai cara, iblis menggunakan berbagai muslihat untuk menjatuhkan manusia, agar manusia tidak lagi mengandalkan Allah dalam hidup. Nah, ini ya. Jadi itulah beberapa poin penekanan mengenai Roh Kudus, mengenai Roh Kudus pada masa Tuhan Yesus, kemudian Roh Kudus pada masa
gereja mula-mula bahkan sampai sekarang. Maka dari itulah Yesus mengajarkan kepada kita agar kita jangan pernah lupa berdoa. Karena dengan berdoa berarti kita berkomunikasi dengan Tuhan menggunakan roh kita, menggunakan jiwa kita, sehingga Tuhan akan mengutus rohnya untuk membimbing kita dan menolong kita. Dan baiklah dari anak-anak sekalian, dari apa yang Bapak sampaikan dan jelaskan tadi, kira-kira ada pertanyaan atau ada yang kurang dipahami? Silakan Bapak beri ruang tanya jawab bagi kita. Bagaimana Nadia? Kamu paham? Terus bagaimana kamu? Yuswa, paham tidak? Kamu Debbie gimana? Ini sepertinya dia semua. Apakah ini paham atau tidak mengerti, Bapak tidak tahu. Tapi mudah-mudahan dari penjelasan yang Bapak sampaikan, kalian semuanya paham dan mengerti. Oleh karena itu, kalau ada pertanyaan, silakan nanti bisa disampaikan kepada Bapak dalam waktu dan kesempatan yang berbeda. Nah, mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan dalam materi kita pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Yang memberkati. Ya, baiklah anak-anak sekalian, tadi Bapak sudah menjelaskan kepada kita tentang materi mengenai Roh Kudus penopang hidup orang beriman. Nah, kira-kira dari materi yang Bapak sampaikan tadi ada yang masih mau ditanyakan? Bagaimana Damar? Atau kamu Melani? Atau Wawa gimana? Ini nggak ada pertanyaan ini, berarti Bapak anggap paham semua ya? Nanti kalau misalnya masih ada yang kurang dipahami atau belum dimengerti, bisa bertanya di kesempatan yang lain. Nah, baiklah. Untuk tugas kalian di rumah, jadi untuk tugas di rumah, yang pertama kalian buat resume atau ringkasan dari apa yang sudah Bapak sampaikan dalam pembelajaran kita hari ini mengenai materi kita, sambil nanti ditambah dari buku yang ada di kalian, buku paket ini nanti sambil dilihat di sini. Jadi kalian ringkas untuk menjadi poin-poin penting yang nanti bisa kalian pelajari. Ya, itu yang pertama tugasnya. Lalu yang kedua, jawab pertanyaan. Carilah gambar tentang bentuk Roh Kudus di dalam internet. Di dalam internet. Terserah mau dengan penjelasannya atau tidak, terserah ya. Lalu jelaskan apa arti dan makna gambar yang kalian ambil tadi. Jadi itu harus dijelaskan. Ini gambarnya maksudnya apa, uraiannya apa. Lalu berikutnya, menurut kalian apa manfaat jika kita hidup di bawah pimpinan Roh Kudus? Dari penjelasan tadi kan Bapak sudah sampaikan panjang lebar kepada kita. Nah, yang kalian alami bagaimana? Apa manfaatnya? Ya, apa manfaatnya? Nah, itu kalian jawab minggu depan. Semua jawaban itu kita kumpulkan. Ada pertanyaan mengenai tugas? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, kita masuk dalam doa. Karena tadi kita mengawali dengan doa, kita bersama-sama berdoa untuk mengakhiri pelajaran kita. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas kemurahan dan kebaikan yang sudah Kau tunjukkan kepada kami, sehingga dalam pembelajaran hari ini kami boleh bersama-sama mengikuti penjelasan yang disampaikan oleh Bapak Guru kami mengenai Roh Kudus. Biarlah apa yang telah disampaikan dapat kami pahami dengan baik, dapat kami mengerti dengan baik, sehingga dari penjelasan itu kami pun mengetahui dengan baik tentang Roh Kudus itu sendiri.
Maka dari itu Bapa, pimpinlah kami dan bimbinglah kami agar pengertian kami itu lebih sempurna lagi, sehingga ketika ada yang ingin mengetahui tentang Roh Kudus, kami bisa menjelaskan dengan baik kepada mereka. Jika sebentar lagi kami akan berganti pelajaran dengan pelajaran yang lain, kiranya Tuhan memberkati sehingga kami boleh mengikuti pelajaran berikutnya dengan sebaik-baiknya. Bagi Bapak Guru kami yang sudah menjelaskan, kiranya Tuhan memberkati juga kehidupan, pekerjaan, usaha, dan rumah tangganya. Sehingga di jadwal berikutnya kami boleh bertemu kembali dengan beliau. Oleh karena itu Bapak, terima kasih atas semuanya. Kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu dan penyertaan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, baiklah anak-anak, untuk mengakhiri pelajaran kita pada hari ini, Bapak ingin memimpin dan membawa kita dalam sebuah pujian. Mungkin kalian pernah dengar semua judul lagunya, Bila Roh Allah Ada di Dalamku. Pernah dengar semua kan? Ya. Jadi Bapak yakin kalian pernah menyanyikan ini semua. Nah baik, kita bersama-sama menyanyikan lagu ini. 1, 2, 3. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Sekali lagi. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Iya. Demikianlah pertemuan kita pada hari ini anak-anak. Jaga kesehatan selalu. Jangan terlalu banyak bermain. Gunakan waktu dengan baik. Belajar dengan baik. Jangan lupa berdoa, membaca firman Tuhan. Kita bertemu dalam pertemuan kita minggu yang akan datang. Selamat siang, Tuhan memberkati.